Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dan siang ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya. Mudahlah hati kita untuk datang ke rumah Allah, menunaikan kewajiban melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada zuhur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan, judul kuliah zuhur kita pada hari ini dengan tema puasa dan tawaduk. Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasa yang benar akan melahirkan orang-orang yang jujur. Ketika seorang tukang bangunan dari pagi dia bekerja dengan banyak keringat, haus dan lapar, ketika sampai di rumah waktu sore, istri tidak di rumah, anak tidak di rumah. Maukah tukang bangunan meminum air es tebu yang masih bersisa di kulkasnya? Padahal istri tak di rumah, anak tak di rumah, satu pun tak ada orang di rumah, hanya dia yang ada di rumah. Tukang bangunan walaupun dia tidak sarjana, dia tidak sekolah di pondok, tapi dia tidak akan pernah meminum air ketika tak ada orang di rumah. Karena tukang bangunan merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang benar melahirkan orang yang jujur. Kemudian puasa yang benar juga akan melahirkan orang-orang yang tawaduk. Ketika kita sedang puasa, diajak kawan berantem, satu kantor, satu profesi, ada tersalah sedikit, diajak berantem. Apa kata orang yang sedang berpuasa? Ana shaimun, saya sedang puasa. Padahal dia bisa berantem, badannya lebih besar. Kalau ukuran keluarga besar, mungkin dia juga punya pangkat, tapi dia tidak mau berantem, dia tidak mau berkelahi. Karena puasa melahirkan orang-orang yang tawaduk, melahirkan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Bapak Ibu para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan, apa yang kita dapatkan kalau memiliki sifat rendah hati, Ustaz? Adakah orang yang rajin sholatnya, yang rajin puasanya, yang menjaga Qur'annya, tapi tak punya sifat rendah hati? Sholat rajin, puasa rajin, Qur'an terjaga, tapi dia tak rendah hati. Maka setidaknya orang-orang yang memiliki sifat tawaduk, sifat rendah hati ini, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Pertama, orang-orang yang memiliki sifat rendah hati, Allah akan jadikan dia sebagai orang-orang yang memiliki kriteria hamba Allah. Titel yang paling tinggi di muka bumi Allah ini adalah hamba Allah. Kalau bicara hamba, ada 3 macam hamba. Pertama hamba Allah, hamba sultan, dan hamba syaitan. Kalau hamba syaitan ini hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Kalau hamba sultan ini seorang hamba yang lebih takut kepada atasan daripada kepada Allah.
Kalau ada bersamaan panggilan Allah dengan panggilan atasannya, dia lebih mengutamakan panggilan atasan. Ini hamba sultan, hamba penguasa. Ketika waktu zuhur masuk, atasan memanggil, Allah memanggil, hayalas sholah, atasan memanggil, sekarang juga ke kantor. Kalau hamba Allah, dia akan menjawab, Pak, saya sholat zuhur dulu, Pak. Tapi kalau hamba sultan, hamba penguasa, karena takut nanti, jangan-jangan nanti saya dipindahkan, dia kesampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauh dulu. Yang nomor satu, atasan dulu. Ini hamba sultan. Dan kita berharap bisa menjadi hamba Allah. Apa syarat menjadi hamba Allah? Allah jawab dalam surah Al-Furqan ayat 63. Yang hamba Allah itu wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Apa yang Allah berikan ketika kita menjadi hamba Allah, dan apa syarat menjadi hamba Allah itu? Yamsuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan merendahkan hatinya. Jadi kalau kita rendah hati, apa yang didapatkan Ustaz? Yang didapatkan belum lagi kita meninggal dunia, menjelang mati, Allah berikan keringanan di saat mati. Bagi siapa? Bagi hamba Allah. Apa syarat menjadi hamba Allah? Memiliki sifat rendah hati. Maka ayat yang pernah kita dengar, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Jadi hamba Allah itu yang memiliki sifat rendah hati, sebelum nanti terjadi kiamat, belum dia lagi mati, menjelang mati sudah dapat keringanan. Inilah hebatnya kalau kita memiliki sifat rendah hati. Apa keringanan yang Allah berikan? Ketika ruh akan dicabut dari jasad manusia, hamba Allah ini akan diberikan perlakuan yang berbeda, karena dia rendah hati. Ketika ruh akan keluar dari jasad, itu tidak langsung ditarik, dilus-lus dulu oleh malaikat, dibujuk-bujuk dulu dengan kalimat-kalimat yang sangat saldu, yang sangat lembut. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i, keluarlah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah menghadap Rabbmu dengan penuh keredoan. Allah redho, engkau menjadi redho, masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam surgaku. Ibu buat siapa? Orang-orang yang mati ini akan mengalami mati yang ringan, diberikan kemudahan menjelang matinya. Ketika di dunia memiliki sifat rendah hati, dia sifat rendah hati. Maka orang-orang yang memiliki sifat rendah hati, maaf, kalau dia lewat di jalan raya dari Pekanbaru ke Sumbar, dia tidak akan pernah menghalau orang yang sama-sama jalan. Ini kalau lewat orang-orang yang seperti itu, dia halau orang dari jalan, minggir, minggir. Maaf cakap, banyak orang-orang miskin yang jatuh ke jurang, jatuh dari as jalan itu. Karena orang-orang besar, orang-orang yang seperti itu, yang seolah-olah dia yang memiliki jalan raya itu. Kalau dia lewat dengan motor besarnya, dengan mobil yang mahalnya, orang harus minggir dibuatnya. Ini bukan sifat hamba Allah. Orang yang rendah hati itu walaupun duitnya banyak, dia tidak akan pernah mau merubah BM-nya. Plat mobil tak akan pernah dia berubah. Kita tengok di bangsa kita hari ini, BM mama, BM papa. Secara aturan negara itu ada nomornya yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Tapi kadang-kadang kita tengok ada yang dirubah. Kadang-kadang nama dibuat, kadang nama istri dibuat, nama anak dibuat. Orang yang rendah hati itu dia tidak pernah mau, walaupun duitnya bisa dia bayar. Dia bisa, jangankan 2 angka, 1 angka dia bisa beli, tapi dia tidak mau. Karena orang-orang yang rendah hati itu merasa dia itu tidak ada apa-apanya ketika dia hidup di muka bumi Allah ini. Maka yang pertama, kalau kita rendah hati,
yang Allah berikan saat mati saja, itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang sombong, yauma yadribuhum, pada hari itu ruh mereka dipukul untuk keluar. Maka orang-orang yang sombong waktu dia akan mati itu tidak seperti orang yang rendah hati. Orang yang sombong azab menjelang kematiannya datang, dipaksa ruh itu keluar. Berbeda dengan orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa manusia yang paling rendah hatinya di muka bumi Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menjadi pemimpin dunia Islam dulu, menjadi presiden dunia Islam, ketika membangun parit di kota Madinah, ada perang Honda dulu. Walaupun dia presiden, dia turun tangan, ikut menggali parit. Kalaulah Rasulullah tidak memiliki sifat rendah hati, tentu dia tidak akan mau menggendong anak orang lain, walaupun kencing di baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu paling segan dan paling malu ketika dia datang, orang berdiri menyambutnya. Dia tidak melarangnya, tapi dia malu dan dia segan. Hadirin kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan. Maka mungkin sering kita menengok, melihat di tengah-tengah masyarakat yang kadang-kadang ada orang yang ahli tahajud, ada ahli Quran, ahli sholat berjamaah, tapi tidak memiliki sifat rendah hati. Ketika tetangga pesta di samping rumahnya, maaf cakap, kadang-kadang rumahnya sengaja tidak dibolehkan untuk parkir tamu tetangganya. Ahli tahajud, ahli zikir, ahli Quran, one day one juice, Senin Kamis puasa. Tapi ketika ada tetangga pesta, itu halaman rumah itu tak boleh untuk parkir, dilarang parkir. Kalau orang rendah hati tidak. Kalau orang yang rendah hatinya, ketika dia pesta tadi, tetangganya pesta, dia justru datang, Pak, kalau nanti untuk parkir rumah saya pakai seluruh halaman rumah saya. Kalaulah orang yang rendah hati itu bagaimana? Kalau orang rendah hati ketika dia pesta, dia tidak akan pernah menghalau orang yang menjual balon di rumahnya. Karena kalau kita pesta, yang datang ke rumah kita ada pedagang balon, ada yang jual es krim, ada beberapa pedagang yang datang. Kalau orang yang rendah hati, maaf, bukan dihalaunya. Tapi orang yang sombong, memiliki sifat tinggi hati, justru yang jual es krim disuruh jauh-jauh. Pak, ini pesta ini Pak, ini saya orang besar, tamu-tamu saya ini orang-orang besar, tolong jauh-jauh dagang Pak, setengah kilo, jangan dekat-dekat. Tapi orang yang rendah hati, maaf, belum lagi tamu datang ke rumahnya, itu yang jual balon, yang jual es krim, sudah diambilnya nasi Pak, diambilnya nasi satu piring, Pak makan dulu Pak, tamu belum datang. Bayangkan kalau orang-orang termarginalkan di tengah masyarakat, tidak dipandang di tengah masyarakat, tukang ojek kah dia, tukang parkir kah dia, tapi kita muliakan, kita kasih makan, belum lagi tamu datang kita kasih makan orang-orang seperti itu. Waktu itu mungkin hari sudah gelap, tapi orang bertiga ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan turunkan hujan ya Allah, Bapak ini orang baik ya Allah. Akhirnya hujan tak jadi turun, berkat doa orang-orang yang termarginalkan, berkat doa orang-orang yang mungkin tak dipandang di tengah masyarakat, kita memandangnya. Maka kalaulah kita menjadi orang yang rendah hati, coba tengok, orang yang rendah hati itu kalau dia meninggal dunia, berebut orang ingin memikul tandunya. Orang-orang yang rendah hati ketika hidupnya, orang berebut menyolati jenazahnya, karena dia tidak membeda-bedakan orang. Dengan tukang ojek dia berteman, dia tukang parkir dia baik, dengan cleaning service dia tak sombong. Coba tengok waktu dia meninggal dunia, datang yang tukang tempel benan, dia tutup, ditanya oleh orang, apa hubungannya dengan jenazah almarhum ini Pak? Tak ada hubungan, Bapak tuh semasa hidup dia baik. Orang ketika nambal benan orang ngasih 5.000, dia justru ngasih 25.000. Yang tempel benan datang, dia tutup tempel benannya hari itu,
gara-gara menyolatkan jenazah kita. Kenapa? Waktu hidup kita rendah hati, kita tidak menganggap dia orang-orang rendah. Yang tukang balon datang, cleaning service datang, satpam datang. Kenapa mereka datang? Yang menyolatkan kita, orang-orang miskin datang. Karena ketika kita hidup memiliki sifat rendah hati. Maka seorang pejabat ketika dia masih aktif dalam jabatannya, dia rendah hati dengan bawahannya. Dia tidak pernah menakut-nakutkan bawahannya. Coba tengok di saat dia meninggal dunia. Walaupun sudah pensiun, orang berebut untuk mengantar jenazahnya. Jangankan meninggal dunia, sakit pun dia di Batam sana. Maaf cakap, atasan bawahannya itu sengaja mencari tiket pesawat baru sakit. Ada orang seperti itu, Ustaz, ada. Ketika waktu menjabat dia rendah hati, dia tak pernah sombong. Ini yang didapatkan oleh orang-orang ketika memiliki sifat rendah hati. Banyak yang didapatkan. Makhluk-makhluk Allah itu senang kepadanya. Menjelang mati mudah kematiannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di Masjid Madinah itu ketika sholat Jumat dilaksanakan, ada yang meninggal dunia sedang sholat Jumat. Imam masjid itu setelah selesai sholat dia langsung ke belakang karena heboh di belakang. Ini kenapa heboh, kata beliau? Ini ya Syekh, ada yang meninggal dunia. Kata Syekh tadi meninggal dunia hari Jumat dan sedang sholat. Ini bukan orang biasa. Kata Syekh Imam tadi, tolong antarkan saya ke rumahnya untuk bertakziah. Diantarkan. Ditanyalah oleh Syekh tadi kepada istri almarhum ini yang meninggal dunia, apa amalan suaminya? Meninggal hari Jumat sedang sholat lagi. Ini orang-orang luar biasa. Apa jawaban dari istrinya? Suamiku itu ya Syekh, setiap hari saking rendahnya hatinya, dia tidak akan pernah mau makan. Karena setiap saya hidangkan makanan, dia bertanya, ibu yang susah depan rumah kita sudah diantarkan makanan belum? Udah bang, baru dia makan. Datang siang, dihidangkan lagi makanan. Suaminya bertanya lagi, ibu depan rumah yang susah sudah diantarkan makan belum? Sudah bang, baru dia makan. Kalau belum diantarkan makanan kepada orang susah depan rumahnya, dia tidak akan pernah mau makan sampai dia meninggal dunia. Dari mana sifat itu didapatkan? Dari sifat rendah hati. Kalau orang yang sombong, dia tidak akan peduli mau miskin orang, mau mati orang, mau sakit orang. Tapi karena sifat rendah hatinya, Allah matikan dia dalam keadaan baik, sedang sholat dan pada hari Jumat disolatkan oleh ribuan orang ketika itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka sifat tawaduk rendah hati ini adalah sifat fitrah manusia. Ini yang pertama didapatkan oleh orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Lawan rendah hati itu sombong. Maka kita mesti belajar orang-orang yang pernah dimusnahkan oleh Allah gara-gara sombong, gara-gara kesombongannya. Mulai dari Fir'aun, mulai dari Qarun, mulai dari Haman. Ketika makhluk Allah ini, makhluk manusia ini, seluruh manusia yang ketiga manusia ini, itu Allah musnahkan gara-gara sombong. Tak pernah memiliki sifat rendah hati. Fir'aun merasa dirinya Tuhan, Allah musnahkan Fir'aun. Merasa dia akan hidup selamanya, merasa dia akan menjadi pemimpin selamanya, amruk. Maka tak ada yang bisa kita sombongkan dari ketika kita hari ini menjadi pemimpin. Maaf cakap, belum kadang-kadang jabatan kita habis, mobil KPK sudah ada di depan rumah kita. Apa yang mesti kita sombongkan? Yang kedua, Qarun. Qarun itu adalah orang kaya yang Allah musnahkan karena dia sombong. Maka kalau hari ini ketika kita sombong dengan kekayaan kita, mungkin lebih banyak harta Qarun. Qarun sombong, musnah. Yang ketiga, Haman. Haman itu memiliki ilmu. Ilmu orang lain tak ada yang benar, ilmu dia yang benar, Allah musnahkan. Orang kaya yang sombong musnah,
pemimpin yang sombong musnah, orang berilmu yang sombong dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa sebenarnya kita tak boleh sombong, mesti merendahkan hati kita? Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Manusia tidak boleh memakai pakaian Allah. Jangankan pakaian Allah, pakaian istri saya tak boleh kita pakai. Pakaian tetangga tak boleh kita pakai, apalagi pakaian Allah. Maka tak boleh sedikit tak sombong. Maka ketika kita sholat itu, yang kita angkat tangan kita, Allahu Akbar. Engkau yang besar ya Allah, kami ini tak ada apa-apa ya Allah. Allahu Akbar. Ruku kita, dulu sehat sekarang mulai sakit, dulu masih bekerja sekarang sudah pensiun, itu masa ruku kita. Kekuatan sudah berkurang, nikmat satu persatu mulai dicabut oleh Allah. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan kita lagi kepada Allah, tak ada apa-apanya. Ada orang Thailand, diambilnya duitnya 1 koper, kemudian dibuang, dibayarkannya, dibuang duit yang banyak itu, dihamburkannya. Karena ketika dokter mengatakan dia kaya, tapi dokter angkat tangan, maaf Pak, penyakit Bapak kami tak bisa lagi mengobati Pak, ini tak ada lagi obatnya untuk mengobati. Kata dia ketika dia kaya, tak ada guna kaya nih katanya. Begitulah rendah, tak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita membeli kesehatan. Ada orang-orang kaya hari ini bisa membeli sehat, tak bisa. Sehat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita sujud. Sujud itu kita tempelkan muka kita ke tanah supaya kita sadar kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka kalau orang yang sholatnya benar, puasanya benar, dia tidak akan pernah sombong. Karena setiap hari dia sujud ke tanah dan akan kembali kepada tanah. Kalau sudah kembali kepada tanah, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, paling-paling 2-3 hari isi perut kita akan meledak, keluarlah cairan-cairan usus yang akan diperebutkan oleh cacing tanah. Seluruh yang berlubang-lubang akan dimasuki oleh benda-benda binatang yang dalam tanah. Maka tak ada konsep hidup sombong itu, tak ada sebenarnya konsep, tak ada. Dan di antara sifat yang paling cepat mendatangkan azab Allah itu ada sombong inilah. Maka hati-hati ketika diberikan nikmat oleh Allah, hati-hati jangan sombong. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki sifat rendah hati, apa yang kedua yang Allah berikan? Ini yang lebih dahsyat. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan dalam hadisnya, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar. Wahai sahabatku, kata Nabi, maukah kalian akan aku tunjukkan orang-orang yang Allah haramkan neraka untuknya. Di api neraka itu tak mau menjilat kulitnya. Kemudian au biman tahrum minan nar. Kemudian dia haram untuk masuk neraka. Dijilat api neraka diharamkan, kemudian masuk neraka pun diharamkan oleh Allah. Bayangkan, itu yang sebenarnya kita tunggu dalam hidup ini. Apa kata Nabi, apa amalannya? Kata sahabat, yang pertama wahayyin. Wahayyin, orang yang memiliki sifat tawaduk dan rendah hati. Ternyata ketika kita memiliki sifat rendah hati, ternyata tubuh kita diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan, ini yang kita cari-cari. Artinya tentu kita tidak ingin masuk ke dalam neraka Allah. Jangankan api neraka, api dunia saja. Ketika ayah kawan kami di Pekanbaru pernah terbakar, seluruh tubuhnya terbakar. Kemudian anaknya bertanya, "Ya, bagaimana rasa terbakar itu ya?" Apa jawaban ayahnya? Tak bisa lagi menyebutkan rasa sakit ketika terbakar. Itu baru api di dunia, apalagi nanti api di neraka Allah Subhanahu wa taala. Berapalah besar diambil api neraka, dicampakkan ke dunia ini. Berapa besarlah dulu. Entah ada sebesar mungkin biji jagung, entah sampai tidak. Tapi ketika kebakaran terjadi, banyak yang meninggal dunia, banyak yang hangus dibuatnya. Hangus. Itu baru api di dunia, apalagi api di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas terbesar kita, apa tugas terbesar kita sebagai seorang
bapak, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, ya ayyuhallazina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, ketika kita merasa besar, ketika kita hari ini kaya, mungkin sombong, bagaimana mengobati kalau ada biji-biji kesombongan dalam diri kami, Ustaz? Mungkin keluarga kami besar, keluar kami orang-orang besar, para pejabat, bagaimana kami supaya tidak sombong dengan jabatan itu? Ketika memiliki keluarga yang besar, maaf cakap, ketika apapun urusan, anaknya bertanya dengan ayah, ya saya urusan ini ya, aman nak. Itu nanti ada orang dalam. Oh, di dunia mengandalkan orang dalam. Buat surat ini ada orang dalam, masuk ini ada orang dalam. Sampaikan kepada anak kita, besok di hari kiamat tak akan ada lagi orang dalam yang kita andalkan. Maka orang-orang yang rendah hati itu dia tidak mengandalkan orang dalam. Maka kita boleh belajar dengan Buya Hamka. Bagaimana rendah hati Buya Hamka? Saking rendah hati beliau, kalaulah Rasulullah yang kita sampaikan rendah hati, jamaah akan menjawab, itu kan Rasulullah Ustaz. Bagaimana Buya Hamka? Buya Hamka ketika dia di penjara dulu, dia dituduh membuat negara di Indonesia ini. Akhirnya beliau masuk ke dalam penjara. Istrinya pergi ke tempat penerbit bukunya. Apa kata penerbit buku? Wahai Pak, masih adakah duit suami saya di sini? Maaf Bu, seluruh buku suami Ibu ditarik seluruhnya. Kecuali yang tidak ditarik di Indonesia itu di Sumatera Barat. Itu ditarik. Akhirnya istrinya tidak dapat duit. Dia jalan pulang kaki, makan susah. Suami masuk dalam penjara. Ketika beliau sudah keluar dari penjara, datang surat. Isi surat, wahai Buya Hamka, kalau saya nanti mati dan meninggal dunia, saya minta Buyalah menjadi imam sholat jenazah saya, tertanda orang yang pernah memenjarakan Buya. Meninggallah orang memenjarakannya. Apakah Buya Hamka itu tak ikut menyolatkan? Maaf, Buya Hamka dengan rendah hatinya datang ke masjid menjadi imam sholat jenazah orang yang pernah memenjarakan dia ketika dia hidupnya. Sempatlah kita dipenjara oleh tetangga hanya gara-gara kasus mungkin menebang pohon nangka, dimasukkan kita penjara, meninggal tetangga kita. Maaf cakap, jangankan jadi imam, mungkin sholat jenazah mungkin kita tak ikut. Tapi beda Buya dengan Hamka. Kenapa Buya Hamka mau? Karena Buya Hamka itu sudah hafal akan hadis Rasulullah SAW. Orang yang rendah hati itu diharamkan dirinya dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan setiap hari kita menyadari, artinya kalaulah kita sombong selama ini, tersesat di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Sombong dengan harta, harta akan kita tinggalkan. Sombong dengan jabatan, kita akan pensiun. Sombong dengan ilmu, ilmu bukan akan bisa habis. Mungkin ilmu kita akan mungkin lagi tak lagi ingat, mungkin kita akan pensiun, mungkin kita amnesia. Maka tak ada konsepnya kita sombong di muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa menjadi pelajaran dan iktibar dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.